Arida, Garing, Renanza, Damelia, Inara, Leo, Zahra, Dava, Nafisa, Natasha, Pamela, Dita, Wenza, Bintang, Renza, Putri, Isa, Septi, Hamza, Siti, Tiara, Putri, Sakit, garis. Gini. Nopul. Kemarin kita telah mempelajari terkait apa saja di materi bakteri. Apa saja bisa. Tolong jangan makan ya. Apa saja bisa. Bukan. Apa yang sudah kita pelajari di materi bakteri? Banyak. Apa? Bukan. Banyak itu yang baca. Satu. Bukan bukunya. Survei dibaca bukunya. Di buku ada. Keberapa buku? Mana? Ayo sama ya Pak. Yang sudah kita pelajari di materi bakteri apa saja anak-anak? Ciri-ciri, struktur, terus pengelompokan. Kemarin materi terakhir sampai pengelompokan. Bakteri dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Apa saja? Apa saja bisa pengelompokan bakteri? Dapat menganalisis berbagai peranan bakteri yang mengumpulkan serta bakteri yang memberikan dengan akurat. Sebelum saya masuk ke materinya, saya mau menampilkan sebuah video. Silakan kalian tonton dan silakan kalian tonton dan kalian simpulkan terkait video nanti. Nanti saya tanya siapa yang bisa menyimpulkan terkait video tadi. Oke? Oke? Yang pertama tentang apa? Sangat besar. Bakteri itu kenapa? Gambarnya warna. Yang pertama tentang apa? Bakteri yang membuat bakteri yang video yang kedua, Mas Fahri.
dua video tadi. Nggak ada yang mau? Ada yang mau? Berarti dari video ini bisa disimpulkan bahwasanya konten itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Keuntungannya tadi seperti yang ada di video pertama. Video pertama tadi menceritakan bahwa ada bakteri yang bisa memakan minyak. Bakterinya bisa memakan minyak. Tadi kan ada kebocoran minyak, tangki minyak di laut. Nah, gimana cara hilangin minyak di laut tadi? Nah, caranya itu menggunakan bakteri. Kenapa kok tadi ada ilmuwan? Ilmuwannya tadi mau memperbanyak bakteri. Bisa dipahami? Nah, yang video kedua merupakan contoh dari bakteri itu merugikan. Bakteri itu dapat menginfeksi. Bakteri itu dapat menyebabkan penyakit. Contohnya tadi penyakit apa? Infeksi sindrom shock toxic streptococcus atau STTS yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Kembali. Masih dengan bakteri yang menguntungkan, ada bakteri dalam industri makanan dan pembuatan minuman. Yang pertama ada bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaris. Tahu? Pernah nggak kalian kalau minum Yakult, makan yogurt, pernah nggak dibaca dalam kemasannya? Dia menggunakan bakteri apa? Lain kali dibaca lagi ya. Baca dia menggunakan bakteri apa, nanti bisa dikembangkan, bisa menjadi lahan ekonomi kalian. Tadi Lactobacillus bulgaris yang ada di yogurt, Acetobacter silinum yang digunakan dalam pembuatan nata de coco. Nata de coco pernah makan kan? Nah, yang menggunakan Acetobacter silinum. Selanjutnya ada Lactobacillus casei yang digunakan dalam pembuatan Yakult. Yang sering kalian minum yang menggunakan bakteri Lactobacillus casei. Nah, ini gambar dari Lactobacillus bulgaris. Ini gambar dari Acetobacter silinum. Ini gambar dari Lactobacillus casei. Melarikan diri. Ini bakterinya Yakult. Kalau bentuknya kayak gini, berarti dia dikelompokkan ke dalam bentuk apa? Belakangnya Fahri. Belakangnya Fahri nama siapa? Nama saya Fikar Tiasa. Vicky, oke. Vicky, ini bentuknya apa? Ini tadi bakteri dan digunakan dalam pembuatan apa? Yakult. Hah? Yang mana? Ini. Yang terakhir gitu? Ya. Yakult. Oke, Yakult. Dia berbentuk apa? Berbentuk nggak tahu. Orang kita sudah belajar lah, kita sudah belajar terkait bentuk-bentuk bakteri. Bentuk apa? Ini loh. Ini bentuknya apa ya Allah? Bentuknya Panjang. panjang. Tuh. Panjang itu apa namanya? Gasrek. Basil. Dia apa? Streptococcus. Streptobasil. Ya Allah. Tadi itu sudah dijawab sama teman-teman yang cewek-cewek. Streptobasil. Tidak. Kalau dua orang saja, kalau dua bakteri saja, berarti dia diplobasil. Kalau streptobasil berarti berapa? Berapa? Tiga. Masa? Ya. Dari tadi ya? Tadi bisa kan? Selanjutnya bakteri yang masih keuntungan
Proses ini melibatkan enzim yang dihasilkan oleh bakteri untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan tidak berbahaya. Contohnya bakteri Pseudomonas yang efektif menguraikan senyawa hidup karbon dan minyak bumi. Ini merupakan bakteri dari mana? Gak asik kan kalian dengar itu tadi? Asik gak? Sebelumnya tadi kan saya sudah beri. Oh, sudah. Oke, ini bakterinya dia yang bisa menguraikan senyawa hidrokarbon yang ada pada minyak bumi. Dan kami selanjutnya bakteri juga bisa menjadi indikator sanitasi. Bakteri yang keberadaannya menunjukkan bahwa air dan makanan telah terkontaminasi atau tercemar. Berarti kalau di suatu makanan ada bakteri ini berarti dia tercemar, terkontaminasi. Contohnya ada Salmonella, Salmonella SP, Streptococcus fecal, Escherichia. Ada bakteri Vibrio cholerae yang dapat menyebabkan penyakit diare. Jadi kalau kalian diare disebabkan oleh bakteri yang berbentuk apa bakteri Vibrio? Berbentuk spiral. Terus spiral. Dia berbentuk spiral tapi masuk ke dalam namanya aja namanya apa? Vibrio cholerae. Jadi dia berbentuk vibrio. Bentuknya kayak gimana? Kayak koma. Sekali. Selanjutnya ada bakteri Salmonella typhi yang dapat menimbulkan penyakit tipes. Berarti kalau kalian terkena penyakit tipes bisa jadi disebabkan oleh bakteri Salmonella apa? Salmonella typhi. Selanjutnya infeksi tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang dapat memproduksi toksin tetanus pahit.
Apa diucap-ucap? Tadi itu termasuk di Monera ya, anak-anak. Dua, sebutkan ciri-ciri bakteri. Jadi kesimpulan terkait materi hari ini, bakteri berarti mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tetapi tidak juga mempunyai peran yang tidak menguntungkan bagi kita. Bakteri berperan menguntungkan, itu dia bisa dapat menjadi sebagai bioremediasi, sebagai pengurai, sebagai pengukuran salinitas. Selanjutnya untuk bakteri yang tidak menguntungkan tadi, karena bakteri bisa dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, teman-teman? Justice. Apakah kalian jadi dendam sama botol? Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada banyak dalam pembelajaran. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga